Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Radio Rasil. Inilah Jumat yang kedua bulan Ramadan. Berita dari langit kali ini adalah tentang kisah. Yang pertama, kisah ketika Khalifah Al-Mansur, Khalifah Abbasi dinobatkan sebagai khalifah. Dia meminta nasihat kepada seorang alim yang bernama Syekh Muqatil. Kata Syekh Muqatil, kamu ingin nasihat apa yang pernah saya lihat atau yang pernah saya dengar? Dibilang yang pernah kamu lihat. Kemudian kata Muqatil, ketika Khalifah Umar bin Aziz akan meninggal, dia termasuk orang yang paling miskin di Madinah. Sedangkan dia punya anak 11. Dia hanya punya uang sekitar 19 dinar. Kemudian 4 dinar digunakan untuk bayar penguburan dan 4 dinar lagi untuk kafan dan sebagainya. Sisanya dibagikan untuk anak-anak yang 11 itu. Ketika ditanya, "Ya Umar, gimana anak-anak ini bisa hidup dengan uang seperti itu?" Dibilang, jangan takut. Ketika saya jadi khalifah, saya panggil mereka. Saya katakan, saya sekarang jadi khalifah, kamu bisa menjadi yang paling kaya di Madinah. Tapi nanti kita semuanya masuk neraka. Karena itu harta Baitul Mal, bukan harta kita. Dan anak saya setuju untuk sabar hidup seperti ini. Right? Kemudian ketika Khalifah Amawi juga, Abdul Malik bin Marwan meninggal, dia meninggalkan juga 19 anak. 11 anak. Masing-masing anaknya dikasih sekitar, kalau zaman sekarang, $1 juta. Di samping kuda, rumah dan sebagainya. Setelah 10 tahun berlangsung, lewat, demi Allah, saya melihat salah seorang anak Abdul Malik bin Marwan itu sedang mengemis di kota Baghdad. Jadi miskin. Sedangkan salah seorang dari antara anaknya Umar bin Aziz itu menyumbangkan 100 kuda untuk jihad fisabilillah. Jadi kaya. Allah. Itulah buah takwa, ya. Jadi kalau kita meninggalkan anaknya semua orang-orang yang bertakwa, rezeki Allah akan jaga. Allah berjanji kan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Sudah belum? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Right? Nah, tujuan kita berpuasa apa? La'allakum tattaqun. Diharapkan kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Right? Oleh karena itu, mari kita pikirkan masa depan anak kita tentang agama mereka, ketakwaan mereka. Masalah harta Allah akan jaga, insyaAllah. Right? Kisah yang kedua, dulu ada seorang punya kebun dia. Kemudian diangkatlah seorang yang bernama Mubarak untuk menjaga kebunnya. Setelah 6 bulan, yang punya itu datang dan bertanya kepada tukang kebun itu, namanya Mubarak, gimana kebun? Alhamdulillah saya jaga, saya pelihara. Coba saya kasihkan buah-buahan yang manis, ya. Dia metik buah, kemudian dikasihkan kepada tuannya itu, ternyata asam semua. Mubarak, ini kok asam semua? Pergi lagi dia, dibawa lagi, sampai 3 kali semuanya asam. Hei Mubarak, kamu tidak tahu buah yang manis dan asam? Gak tahu. Kenapa? Saya gak pernah coba. Kaget dia. Selama 6 bulan kamu gak pernah mencoba buah-buahan di sini? Gak pernah. Kenapa? Karena kamu bilang saya suruh jaga, bukan untuk makan. Jaga, pelihara kebun ini. Memang ketika ditanyakan kepada para pegawai yang lain, dia bilang gak pernah melihat dia memetik buah. Kemudian kagum dia. Mubarak, saya punya anak gadis cantik, hafal Quran,
kira-kira untuk siapa yang pantas dikawinkannya? Dia bilang tergantung. Orang Yahudi dulu mereka menginginkan anak perempuannya mencari orang yang punya kedudukan. Benar orang Kristen mencari kecantikan dan harta. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka yang diutamakan adalah agama dan akhlak. Kata dia, saya kira tidak ada yang pantas untuk anak saya kecuali kamu. Dikawinkan sama anak kebun itu, orang tukang kebun itu. Allah. Right? Kenapa? Karena dia anak soleh. Padahal anaknya itu pernah diminang oleh anak khalifah itu. Dan ketika ditanya, kenapa kamu tolak? Buat apa kasih sama anak khalifah, dia akan tinggal di istana. Mungkin dia lupa akan akhirat. Tapi dengan Mubarak ini, insya Allah dijamin dia. Kemudian dikasihkan anaknya dan juga kebun dikasihkan sama Mubarak. Allah. Nah, itulah buah. Again, ya sekali lagi, buah daripada takwa. Ya, Allah kasih di dunia sebelum di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan takwa kita sehingga kita sekarang ini sudah mulai merasakan buah-buah takwa, insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maaf tadi ada suara. Saya lagi di airport sekarang. Oke, saya mau ke Toronto, Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.